Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Siti Nurkhalida. Saya dari STAI Kharisma, Prodi PGMI semester 2. Di sini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Haji Asep Saipul Rahman, SOS IMPD. Saya akan menjelaskan sedikit tentang isu dan permasalahan remaja serta implikasinya terhadap pendidikan. Remaja seringkali dianggap sebagai kelompok yang aneh karena dalam kehidupannya, kelompok ini sering menganut nilai-nilai yang berbeda atau bertentangan dengan kaidah-kaidah dan nilai yang dianut oleh orang dewasa, terutama orang tuanya. Kelompok ini tergolong pada kelompok transisional atau masa peralihan. Pengertian remaja. Remaja berasal dari bahasa Latin yaitu adolescens, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescens mempunyai arti yang lebih luas lagi, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Masa-masa ini sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak tetapi tidak juga termasuk golongan dewasa atau orang tua. Masa remaja ialah masa di mana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah. Menurut WHO, remaja adalah masa di mana individu berkembang dari saat pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai ia mencapai kematangan seksual. Batasan usia remaja menurut WHO adalah usia 12-18 tahun. Sementara itu, menurut BKKBN, batasan usia remaja adalah 10-21 tahun. Menurut Harold Alberti, remaja merupakan suatu periode yang dijalani seseorang yang terbentang sejak berakhirnya masa kanak-kanak sampai masa dewasa. Secara umum, remaja merupakan bagian dari masyarakat yang kemudian hari akan bertanggung jawab terhadap kemajuan suatu bangsa. Dapat dikatakan bahwa sikap remaja saat ini masih dalam tahap mencari jati diri atau mencari identitas dari dirinya. Jati diri yang dicari oleh seorang remaja berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa perannya di dalam masyarakat, sehingga mereka berupaya untuk menentukan sikapnya agar mencapai tingkat yang dinamis. Karakteristik remaja. Menurut Gunarsa, remaja memiliki beberapa karakteristik, di antaranya kecanggungan dan kekakuan, ketidakstabilan emosi, adanya perasaan kosong, adanya sikap menentang, pertentangan di dalam diri, kegelisahan, senang bereksperimentasi, senang bereksplorasi, mempunyai banyak fantasi, dan kecenderungan membentuk kelompok. Menurut Fagan, usia remaja adalah masa saat terjadinya perubahan-perubahan yang cepat, termasuk perubahan fundamental dalam aspek kognitif, emosi, sosial, dan pencapaian. Sebagai remaja, mampu mengatasi transisi ini dengan baik, namun beberapa remaja bisa jadi mengalami penurunan pada kondisi psikis, fisiologis, dan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku remaja. Menurut Sarwono, faktor yang mempengaruhi perilaku remaja dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, faktor pribadi, meliputi faktor bakat yang mempengaruhi temperamen, cacat tubuh, dan ketidakmampuan menyesuaikan diri. Yang kedua, faktor lingkungan meliputi
malnutrisi, kemiskinan di kota-kota besar, gangguan lingkungan, migrasi, faktor sekolah, keluarga yang tercerai-berai, gangguan dalam pengasuhan oleh keluarga. Selanjutnya, bentuk-bentuk perilaku menyimpang remaja. Menurut Gunarsa, perilaku menyimpang remaja terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, penyimpangan bersifat amoral dan asosial yang tidak diatur dalam undang-undang atau tidak termasuk pelanggaran hukum. Contohnya, membolos, kabur dari rumah, pakaian tidak senonoh, dan lain-lain. Dan yang kedua, penyimpangan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum kenakalan remaja atau delekuensi. Contohnya, pembunuhan, pemerkosaan, judi, dan tawuran. Contoh perilaku menyimpang yang sering terjadi pada remaja. Yang pertama, bolos sekolah. Yang kedua, tidak suka bergaul. Yang ketiga, berbohong. Yang keempat, suka berkelahi atau mengganggu teman. Yang kelima, merusak fasilitas. Yang keenam, sering mencuri barang orang lain. Dan yang terakhir, sering ugal-ugalan di jalan. Selanjutnya, implikasi terhadap pendidikan. Untuk mengurangi kemungkinan tumbuhnya permasalahan yang timbul pada remaja, dapat dilakukan usaha-usaha sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, mengaktifkan dan mengkaitkan hubungan rumah dengan sekolah atau Parent-Teacher Association. Yang kedua, penggunaan strategi belajar mengajar yang tepat untuk membantu siswa-siswa yang tepat dan yang lambat dalam belajar. Yang ketiga, pemberian tugas-tugas yang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, belajar menimbang, memilih, dan mengambil keputusan atau tindakan yang tepat akan sangat menunjang bagi pembinaan kepribadiannya. Nah, kita sudah memasuki tahap kesimpulan. Kesimpulannya adalah masa remaja merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat. Apabila gagal dalam tugas perkembangannya dalam mengembangkan rasa identitasnya, maka remaja akan kehilangan arah. Dampaknya, remaja akan mengembangkan perilaku menyimpang, melakukan kriminalitas atau menutup diri dari masyarakat karena tidak menduduki posisi yang harmonis dalam masyarakat. Faktor penyebab kenakalan remaja yakni faktor pribadi dan faktor lingkungan. Nah, di sini ada contoh-contoh kasus kenakalan remaja. Yang pertama, ada ugal-ugalan, lalu mencoret-coret baju sekolah, bullying, tawuran, lalu memakan atau meminum obat-obatan terlarang. Jadi, kita sebagai orang dewasa jangan sampai membiarkan remaja salah pergaulan. Kita tidak boleh membiarkan remaja masuk ke jurang yang sama. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaklumi.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.